Jangan menunda-nunda perbuatan baik. Kemarin yang puasa Asyura, semuanya puasa alhamdulillah. Kalau yang sakit nggih mboten napa Allah Maha tahu. Ya enggak masalah, Pak. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yaqilun. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti. Disindir terus Pak kita, Pak. Dengan tanda-tanda seperti itu kita bisa mendengar dengan baik enggak? Dengan tanda-tanda seperti itu kita mengerti enggak? Dengan tanda-tanda seperti itu kita berpikir enggak? Dengan tanda-tanda seperti itu kita mendengarkan atau tidak? Nah itu Allah terus membuat sindiran-sindiran ini agar kita itu semakin bertambah imannya. Oh Allah ciptakan hujan agar saya itu berpikir hujan ini adalah manfaat. Dan akhirnya dengan hujan kita bertambah iman. Wa min ayatihi, dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah, antakumas sama'u wal ardu bi amrihi, berdirinya langit dan bumi dengan kehendak Allah. Tsumma idza da'akum, kemudian apabila dia Allah memanggil kamu, dakwatan sekali panggil, minal ardi, dari bumi, idza antum takhrujun, seketika itu kamu keluar dari kubur. Nah, itu sangat mudah bagi Allah. Awali dengan Allah itu mendirikan langit dan bumi dengan kehendaknya. Apapun Pak yang ada di langit, apapun yang ada di bumi, kalau Allah menghendaki terjadi, yaitu bakal terjadi. Allah menghendaki tsunami. Allah menghendaki gempa di lautan, gempa. Allah menghendaki gempa di daratan, gempa. Ya Allah menghendaki daerah sana hancur dengan bencana, hancur Pak. Itu semua urusan Allah. Begitu juga kondisi kita. Allah menghendaki kita sakit, ya sudah sakit. Allah menghendaki kita kaya, alhamdulillah. Allah menghendaki kita apapun, itu semua sudah skenario Allah Subhanahu wa taala. Manusia tinggal menyikapinya dengan ikhlas. Nah, ikhlas itu kata yang mudah diucapkan tetapi sulit, kadang sulit kita lakukan, Pak. Bapak Ibu ngaji ke sini ikhlas atau karena ndak enak? Oh, nek ngomong ikhlas jarene gak oleh nyebutno ikhlas, engko gak ikhlas. Bu, iki sampean infak iki ikhlas. Ikhlas. Kadang nek sing nyebutno ikhlas iku atine gak ikhlas. Sampeyan ikhlas saiki 1.000, sampeyan dhewe lho 1.000 iki, sing liyane mek 2.000 5.000. Ikhlas. Atine mulai yo ora eman rek, lapo ku ngetokno 1.000 lak gawe tuku rawon sak minggu jek kenek. Nah itu Bapak Ibu, ikhlas itu penting. Maka yang hadir di sini atas nama panggilan Allah, yang Allah tanamkan keikhlasan dalam dada kita, maka beruntunglah kita. Maka orang yang sholat pun beda Pak. Orang yang sholatnya ikhlas karena Allah atau sholatnya karena hanya menggugurkan kewajiban. Pernah Pak kita sholat tapi dalam diri kita hanya menggugurkan kewajiban? Pernah Pak? Ya, Kak jawab. Nate
Ya, alhamdulillah wis salat duhur tadi santai, fresh. Makane salat tepat waktu. Sama orang yang butuh sama Allah. Beda napa mboten? Beda, Pak. Ketika belum panggilan adzan saja sudah bersiap-siap karena dia sudah punya jadwalnya. Oh, jadwal duhur misalnya 11.45 misal. Maka dia 11.30 sudah wudhu, sudah mempersiapkan saya butuh sama Allah. Nah, itulah Pak, alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim. Mereka itulah yang mengira diri mereka itu akan bertemu Rabb-nya, maka sudah mempersiapkan. Oh, saya butuh sama Allah. Makanya orang yang butuh sama Allah ketika masuk masjid mesti dengan kaki kanan mesti berdoa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, saya masuk rumahmu ini ya Allah dengan tujuan saya ya Allah bukakan pintu-pintu rahmatmu. Pintu rahmatmu itu ada ampunan. Pintu rahmatmu itu ada solusi dari semua permasalahan saya. Pintu rahmatmu adalah kasih sayangmu kepada hambamu ini ya Allah. Saya butuh ya Allah. Masuk itu ya dengan ikhlas dan pengharapan Pak. Itulah khusyuk sebelum sholat. Maka beda orang yang hanya mengerjakan kewajiban, ketika selesai sholat apa rasanya Pak? Yo wis mari sholat. Yo plong, alhamdulillah wis sholat. Sama orang yang setelah butuh sama Allah beda Pak. Maka orang yang butuh kepada Allah, satu yang dia lakukan adalah memahami apa yang dia sampaikan ketika sholat. Maka khusyuk itu akan timbul di situ. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami mengabdikan diri. Ya, hidupku, matiku, ibadahku semua itu untukmu ya Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu. Nah, bukan kalau iyyaka itu harus konsisten, Pak. Iyyaka itu harus konsisten, hanya kepadamu ya Allah nasta'in, kami meminta pertolongan. Maksudnya apa? Semua permasalahan dalam hidup ayo kita curhatkan kepada Allah. Wasilahnya ya mungkin kepala desa, wasilahnya ya mungkin orang, mungkin aparat, mungkin pejabat, itu wasilah Pak. Tapi semua itu kita sudah konsultasikan kepada Allah. Maka beda Pak sholatnya. Merasa alhamdulillah saya sudah sholat, sudah memenuhi kebutuhan saya padamu ya Allah, sudah saya curhatkan. Itu beda Pak. Maka ayo di Muharram ini kan hijrah, ya, hijrah Rasulullah pada tahun 622 Masehi yang dulu. Nah, sekarang kita sudah masuk 1443 hijrah. Ya, maka kita ayo hijrah Pak, dari kondisi sholat kita yang hanya sekedar menggugurkan kewajiban menuju kondisi sholat yang lebih baik atau lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya, saya sampaikan Allah itu punya sifat goni Bapak Ibu. Goni itu apa? Kaya. Dan goni itu artinya enggan. Goni itu artinya enggak butuh. Yang butuh Allah itu kita. Allah itu tidak membutuhkan kita. Tapi yang butuh Allah itu adalah kita. Maka Bapak Ibu sering diungkapkan, dan dalam Al-Quran pun, andai satu negeri itu kafir, tidak akan mengurangi kekuasaan Allah. Bahkan jangankan satu negeri, satu dunia kufur kepada Allah, apakah Allah sedih Pak? Yonda, oh alhamdulillah nerokoku kegawe iki. Nah, kalau ada iman ya rasakno neraka sik, salane ingkar kepada ayat-ayatku kata Allah. Nah, maka Bapak Ibu, ya kalau kita mau mendapatkan cinta Allah, ayo kita bertakwa, tingkatkan kualitas takwa kita pada Allah. Karena takwa itu, ya para ulama
mendefinisikan secara garis besar, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Maka dalam momentum Muharram ini, ayo kita mulai hijrah. Nah, kalau bingung apa yang kita mulai dari hijrah, saya mau hijrah itu mulai dari mana? Mulai dari meninggalkan yang haram-haram, dari ujung mata sampai ujung kaki. Ya, kadang orang kalau melihat maksiat atau yang tidak layak ditonton dengan mata, ya kan ada tipologi orang yang istighfar langsung memalingkan, itu tipenya. Yang kedua, ya ada yang ya dia istighfar saja tapi memalingkannya lama. Astagfirullah, ngeten Mbak. Melihat sesuatu yang enggak layak, ada dua tipologi. Ada yang istighfar astagfirullah kemudian memalingkan, atau astagfirullah. Ada Pak? Astagfirullah, tapi dibentelengi terus ya. Astagfirullah. Ya katanya pandangan pertama itu dimaafkan Ustaz. Pandangan pertama gak usah kedip. Nah, itu berarti menyiasati Pak. Ya tahu seperti itu. Maka guna mata itu untuk ya melihat yang haram itu dipalingkan. Ya, karena kita kadang tiba-tiba itu ada sesuatu yang haram yang muncul, maka guna mata itu adalah memalingkan dari yang haram. Bukan tidak melihat yang haram. Ya, kalau tiba-tiba muncul langsung dilu pas nang dalan langsung ya nabrak. Maka jangan salah konsep dalam yaghuddu min absarihim atau ghaddul basar. Ghaddul basar itu kalau ada yang enggak layak ayo dipalingkan. Dan Allah nanti akan memanggil kita hanya dengan sekali panggil, ayo bangun semua, seluruh makhluk yang bernyawa, khususon manusia, dia akan hidup kembali dan mereka akan berkumpul di padang mahsyar mulai dari zamannya Nabi Adam sampai nanti zamannya ya di akhir zaman. Ukurannya yo bedo-bedo Pak. Orang-orang terdahulu semuanya polos, semuanya tidak ada sehelai kain pun yang dipakai, semuanya akan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah hari yang sangat menegangkan karena sifatnya abadi dan tidak boleh atau tidak ada amal solih lagi Pak. Kalau orang di dunia, ayo kamu kurang amal soleh, langsung melakukan amal soleh. Kalau di akhirat, ayo mangane Pak, jangan menunda-nunda perbuatan baik. Kemarin yang puasa Asyura, semuanya puasa, alhamdulillah. Kalau yang sakit, boten nopo Allah Maha tahu. Ya nggak masalah Pak. Ya, kalau sakit waduh emang aku poso, biasanya poso. Nah yang biasanya poso ini Allah bisa tanamkan pahala. Oh ini orang ini biasanya puasa tapi sakit, maka aku beri pahala puasa meskipun dia sakit. Bisa Pak. Itu urusan Allah, Allah yang menghendaki Pak. Maka ketika diuji sakit, kalau tidak bisa melakukan aktivitas ibadah, misalnya sholat di masjid atau sholat dengan berdiri, Allah beri keringanan sholat dengan duduk. Tidak usah dipaksakan berdiri, engkau yang jelungu Pak, yang jelungu tambah loro. Ya, yang membuat susah itu diri kita kadang. Nah, Islam itu mudah. Yang Islam itu membuat hambanya untuk ibadah itu mudah, tidak dipersulit. Nggih. 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 Rajin.
Nggih, insyaallah itu ada hadisnya, Pak. Jadi hadisnya redaksinya Arabnya saya agak lupa, tapi intinya ketika seseorang itu melakukan ibadah yang kontinu, yang istiqomah, misalnya tahajud terus, ketika tua, ya kadang kan ada penyakit pikun. Nah, loh aku sholat apa durung? Nah, oh rasanya sholat, atau dia ketika menjalankan ibadah kurang maksimal dengan duduk ataupun dengan tidur, ya Allah insya Allah akan tetap menuliskan pahala, Pak. Asalkan nopo istiqomah, bukan bolong bismillah, Pak. Ayo kita niatkan istiqomah. Siapa sih yang gak ingin istiqomah? Jadi Bapak Ibu yang sekarang ya sudah berumur, ya enggak masalah, ayo kita mulai. Bismillah, amalan apa ya yang saya mau istiqomahkan? Dan ini menjadi andalan saya. Kalau bisa semuanya, Pak. Tahajud ya istiqomah, duha ya istiqomah, baca Al-Quran juga istiqomah, sholat jamaah misalnya, ayo istiqomah, ngaji seperti ini, ayo istiqomah. Ya, ketika istiqomah, ketika sudah sakit di rumah, pada hatinya ingin berangkat, tapi ya Allah saya kok nggak kuat, maka di rumah melakukan zikir mungkin pada saat seperti itu, insya Allah akan tetap tertuliskan pahala ngaji, Bapak Ibu. Maka harus ada niat. Nah, makanya innamal a'malu binniyat, harus ada niat. Bukan seperti ini, ada aliran yang mengatakan kalau saya sudah niat sholat, maka saya sudah mengerjakan sholat. Maksudnya, oh aku sholat kok, apa bukti ini? Aku wis niat sholat. Ada orang seperti itu, Pak. Aku dengan niat ya wis berarti wis melakukan sholat. Ya iku rada nyeleneh iku, hati-hati, jangan menyalahartikan niat. Ya, tapi niat untuk tahajud saja tertulis 1, Pak. Niat untuk tahajud tertulis 1, dilakukan tertulis 2. Ya, masalah pahala kita tidak usah ngitung-ngitung. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, ayo semangat istiqomah. Saya yakin Bapak Ibu di sini ada yang istiqomah. Saya yakin pasti ada amalan yang istiqomah andalan. Oh, saya tahajud terus, saya duha terus, ya saya baca Al-Quran terus, saya sholat sunnah qobliyah ba'diyah terus, saya puasa Senin Kamis terus. Nah, kemarin kan selesai puasa Muharram, tanggal 10 kan sudah. Nah, sekarang tanggal 11, Pak. 11 berarti Sabtu besok tanggal 12. Nah, hari Ahad, Senin, Selasa tanggal 13 sampai 15 ada peluang, yaitu puasa Ayyamul Bid yang pahalanya dalam hadisnya seperti puasa 1 tahun. Ya, bukan 1 bulan ya, 1 tahun. Masalah pahala kembali lagi itu urusan Allah. Ojo Bapak Ibu hitung-hitung dewe. Oh, alhamdulillah mari puasa Arafah berarti dosa kurang tahun sampai puasa Muharram diampuni oleh Allah. Iku versi sampean ojo kepedean, Mbak. Jangan kita kepedean masalah hitung-hitungan pahala. Innallaha sari'ul hisab, serahkan pada Allah. Kita menjalankan ikhlas sudah, itu urusan Allah. Jangan sombong malah. Pengen wingi poso enggak? Man gak poso. Dosa wis diampuni 1 tahun yang lalu. Terus wonge takok, temenan, yo apa poso pengen modele? Aku turut tok lah. Nek turut tok, Pak, diampuni piro, Pak? Nek sak tahun kan 365. Oh, iki turut tok iki oleh sak dino wae. Ya, kembalikan lagi itu urusan Allah. Yang penting kita menjalankan dengan ikhlas dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tadi sampai berapa nih? 25. Oh, 25 selesai.
Walau man fis samawati wal ard, dan baginya siapapun yang di langit dan bumi, kullul lahu qanitun, nanti semuanya akan tunduk kepada Allah. Wa huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alaih. Dialah yang memulai penciptaan kemudian mengulanginya itu kembali, dan itulah lebih mudah bagi Allah. Gampang, Pak. Allah ciptakan langit, Allah hancurkan, Allah ciptakan lagi, itu kecil, apalagi ciptakan manusia. Sangat kecil bagi Allah. Kun fayakun konsepnya. Walahul masalul a'la, dan dia memiliki sifat yang maha tinggi, fis samawat, di langit, wal ard, dan bumi. Wa huwal azizul hakim, dialah Allah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Ya, alaihissallahu biahkamil hakimin. Dialah Allah yang tidak ada tandingannya ketika menjadi seorang hakim, Pak. Dan Allah tidak pernah zalim kepada hambanya. Nanti kita di akhirat akan tahu siapa yang zalim di dunia dan dia tidak bertobat kepada Allah. Tunggu tanggal mainnya, divonis nanti oleh Allah, dan kita semua nanti akan menyaksikannya. Kalau kita sekarang lihat, oh orang ini tuh nanti di akhirat ya apa sih, Pak? Pengen gawe buku inting. Iya nek bukune digawa, Pak. Sampeyan yo gak kepikiran Pak nang akhirat sapa sing tak tandai biyen yo. Ya, ndak akan kepikiran, tapi nanti akan ada saja. Kita akan menyaksikan. Itu kalau ya kita masuk surga. Nek ono nek padha nerakane gak usah nginting. Ya, maka itulah Bapak Ibu, bismillah, semoga kita semua masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang kita kaji hari ini benar-benar bermanfaat untuk kita di dunia dan menjadi amal soleh yang memberatkan timbangan kita nanti di akhirat. Dan semoga yang sakit Allah berikan kesembuhan, dan semoga hajat kebaikan kita Allah mudahkan dan Allah lancarkan, dan semoga kita menjadi ahli Quran dan ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usini wa iyyakum bi taqwallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.